Hari ini saya membaca di media sosial, baik di Facebook, Instagram, yang banyak menyoroti terkait dengan jalan yang ada di Sungai Kamundan, kemudian di Jalan Sabta Pesona, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman. Bahwa kondisi jalan tersebut memprihatinkan, sehingga hari ini saya bersama tim Nizam Tahar turun untuk kemudian melihat kondisi real di lapangan, dan ternyata memang demikian sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat. Saya lalu berkomunikasi dengan penguasa daerah, yaitu Wali Kota Sorong, dan Wali Kota sampaikan bahwa jalan-jalan di wilayah Kota Sorong ini ada yang menjadi domain bagian daripada pemerintah kota, yakni jalan-jalan lingkungan, dan juga ada yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat, yakni balai sungai, balai jalan. Sehingga hari ini saya memastikan itu, dan satu pesan saya kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan yang terbaik. Tidak selamanya bahwa persoalan ada di wilayah Kota Sorong kemudian itu menjadi tanggung jawab Wali Kota Sorong dan sasaran tembak masyarakat adalah Wali Kota Sorong. Kita juga harus mengedepankan kearifan bahwa Wali Kota Sorong sedang berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilangkahi oleh Wali Kota Sorong. Sehingga inilah pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Wali Kota Sorong yang ternyata setelah pertemuan tadi, beliau kemudian menindaklanjuti dengan mengkomunikasikan kepada stakeholder-stakeholder lainnya. Kami berharap bahwa jalan-jalan ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera dilakukan revitalisasi, diperbaiki semua, dan tentu kepada masyarakat Kota Sorong kami berharap bahwa mari kedepankan positive thinking, kita berikan dukungan, dan juga kepada teman-teman DPR yang ada di Provinsi Papua Barat yang mewakili pemerintah, yang mewakili masyarakat Kota Sorong, yang datang mengambil suara di Kota Sorong untuk mengantarkan mereka duduk di Provinsi Papua Barat. Mari kita sama-sama bersinergi. Kita harus memahami bahwa ini adalah kota kita, ini adalah daerah kita. Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa masyarakat di kota ini tidak boleh menjadi korban akibat rusaknya jalan-jalan ini karena ketidakpedulian kita. Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Saya Safruddin Sabonama, Ketua Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa DPRD Kota Sorong, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengangkat persoalan ini ke media sosial. Saya Wali Kota Sorong, Dr. Andes Ekonomi Lambertus Citmau MM. Sudah menjabat sebagai Wali Kota 2 periode kurang 10 tahun kurang 1 bulan 11 hari. Saya mengakhiri jabatan sebagai Wali Kota Sorong. Banyak hal yang saya buat, tapi terlepas dari itu banyak hal yang saya juga belum buat. Saya sadar sesungguhnya bahwa saya bukan malaikat, tapi saya adalah manusia biasa. Itu yang harus saya menyampaikan pada semua pihak, biarlah kita sama-sama paham. Kalau berbicara banyak, soroti orang sana sini, semua orang bisa. Saya berani katakan bahwa yang soroti banyak itu ibarat penonton di stadion sepak bola. Tapi pemain itu sudah bisa berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin, tapi itulah kemampuan pemain. Sama dengan apa yang saya rencanakan, saya bangun, tapi menurut saya pasti turun, saya tidak akan tinggalkan pembangunan yang tersisa kepada pejabat yang baru. Sekarang tinggal 1 tahun 11 hari. Saya pasti kawal. Sekalipun stadion baru dikerjakan belum sampai 1 bulan. Saya sangat yakin agar Tuhan berikan kekuatan kepada saya, Tuhan berikan kekuatan kepada kontraktor,
Dan saya minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kota Sorong supaya fasilitas ini bisa rampung saya resmikan sebelum saya turun. Dan ada hal lain yang tidak kalah penting yang harus saya sampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Sorong Raya, di Kota Sorong, bahkan Provinsi Papua Barat. Kota Sorong bertumbuh dan berkembang. Semua harus mengakui kelebihan Kota Sorong, dan kita juga semua harus mengakui kekurangan Kota Sorong. Itulah saya sebagai pemimpin yang tinggal sesaat lagi mengakhiri jabatan. Jalan yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini sudah dibagi habis tanggung jawabnya. Penanggung jawab ada jalan negara, penanggung jawab ada jalan provinsi, dan penanggung jawab ada jalan kabupaten kota. Kota Sorong ada jalan negara yang tentunya menjadi tanggung jawab Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Perpanjangan tangan dari beliau adalah Kementerian PUPR di pusat, dan juga perpanjangan tangan dari Kementerian PU pusat di daerah adalah Balai Jalan Nasional. Saya berterima kasih kepada Kepala Balai Provinsi Papua Barat. Infrastruktur dasar jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab Pak Presiden sudah dibangun sampai di kampung, sampai di manapun dia sudah bangun. Dan saya lihat, terima kasih kepada Bapak Presiden. Dan juga jalan kabupaten kota, masing-masing bupati wali kota sudah memperhatikan dan sudah bangun sesuai dengan kewenangan dia. Tapi saya sesalkan di Kota Sorong, jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Arteri, jalan masuk wilayah Bambu Kuning, dan ada 2-3 jalan yang lain lagi menjadi tanggung jawab Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Ini yang saya sampaikan kepada semua masyarakat supaya harus tahu, jangan soroti wali kota, bahwa wali kota harus memperhatikan Jalan Sudirman, Jalan Arteri, Jalan Bambu Kuning, jalan apapun namanya yang sudah menjadi kewenangan Pak Gubernur. Wali kota yang selalu dapat sorotan, dapat caci maki dari masyarakat. Saya mohon dengan sangat, mari kita bergandengan tangan dan kita bangun negeri dan tanah ini. Siapapun dia jadi pemimpin di tanah ini, termasuk saya, kita harus berpikir yang baik untuk bangun tanah dan negeri ini. 5 tahun paling cepat, Tuhan sayang 10 tahun. Di 10 tahun ini kita harus tinggalkan kenangan indah untuk anak cucu, untuk generasi di tanah ini. Jangan berkata banyak, tapi kalau bisa berbuat banyak. Dari perbuatan itulah menyentuh kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, anggota DPRD Provinsi Papua Barat, 12 orang mewakili Dapil Kota Sorong. Yang harus dia berpikir bagus itu, dia asal dari dapil mana dan apa yang dia perjuangkan. Oh, kalau bicara banyak saja, bayi juga bisa bicara. Tapi yang kami melihat itu sentuhan dan perbuatan. Kan begitu. Mari maju. Maju tak gentar. Biarlah harapan menanti kita semua. Yang penting membawa diri bagus. Hati-hati jaga hati. Hati-hati jaga bicara. Supaya semua ini menjadi yang terbaik di tanah yang Tuhan berkati bagi kita di tanah Papua ini.
Pesan terakhir, anggota DPR 12 orang. Mari kita memperhatikan kota Sorong bagus, supaya janji-janji kala itu menjadi kenyataan di hari ini.